Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita. Saya Siti Faturrohmah. Saya Syifa Tiffany Firjatullah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan manajemen keuangan internasional tentang sistem moneter internasional. Selamat menyaksikan video ini semuanya. Semoga bisa dapat dipahami. Baiklah, yang pertama yaitu definisi sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah sebuah sistem di mana beberapa negara itu menilai dan menentukan mata uangnya. Sistem moneter internasional itu ada karena sebagian besar negara mempunyai mata uang mereka sendiri. Sistem moneter internasional telah menetapkan aturan di mana negara-negara menilai dan mempertukarkan mata uang mereka. Sistem ini juga memberikan mekanisme untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara pembayaran internasional suatu negara dan penerimanya. Selanjutnya yaitu tahapan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional berjalan melalui 4 tahap evolusi, yaitu pertama, sistem standar emas, kedua, interwar period, yaitu periode Perang Dunia pada tahun 1915 sampai 1944. Kemudian sistem Bretton Woods pada tahun 1944 sampai 1973. Yang terakhir yaitu periode baru pada tahun 1973 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu penjelasan dari sistem standar emas. Sistem standar emas merupakan tahapan dari sistem moneter internasional yang berlaku sampai dengan terjadinya Perang Dunia. Sistem standar emas ini merupakan sistem yang paling lama berlakunya di antara sistem-sistem moneter lainnya. Sistem standar emas dimulai sekitar tahun 1870 hingga 1914. Selanjutnya, interwar period yaitu perang periode. Perang Dunia tahun 1914 sampai dengan 1944. Perang Dunia I itu mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampit tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Mulai pada tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, akan tetapi runtuh pada waktu tahun 1991 pada waktu depresi besar. Selanjutnya yaitu sistem Bretton Woods. Jika kembali mengamati kondisi moneter internasional sebelum hingga pasca Perang Dunia ke-1, di sini terjadi beberapa kali peningkatan perekonomian, yang mana selalu menimbulkan penurunan yang mendesak yang disebut dengan Great Depression. Oleh sebab itu, sebanyak 44 negara berkumpul di desa Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 1 sampai 22 Juni 1944. Pertemuan ini dihadiri oleh John Maynard Keynes dari Inggris dan Harry Dexter Wayne dari Amerika Serikat, yang akhirnya mengambil keputusan untuk membangun sistem Bretton Woods, di mana pendirian International Monetary Fund atau IMF menjadi salah satu pilihannya. Sistem moneter baru tersebut mendasarkan diri pada sistem nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan dolar Amerika Serikat itu berkaitan dengan emas, di mana setiap 1 ons emas atau sekitar 30 gram itu ditetapkan harganya kira-kira sebesar 28,35 US dollar. Sistem Bretton Woods ini mempunyai kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya antara lain, pertama, sistem ini terdapat kesetaraan nilai tukar mata uang. Selain itu, sistem ini juga mengkoordinasikan kebebasan ekonomi dengan integrasi terhadap ekonomi internasional. Dengan kata lain, nilai mata uangnya juga memiliki stabil. Kemudian yang kedua, ekonomi negara-negara yang mengikuti Bretton Woods sistem berkembang dengan pesat, yang berujung pada perbaikan terhadap internasional finansial setelah kehancuran pada saat Perang Dunia Kedua.
Kemudian kelemahan dari sistem Bretton Woods ini yaitu IMF tidak dapat menekan negara yang mengalami surplus untuk meningkatkan nilai mata uang atau melakukan kebijakan moneter yang ekspansif. Akibatnya, sistem Bretton Woods tidak dapat digunakan lagi dan jauh pada tahun 1971. Selanjutnya, sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value pada mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonominya stabil harus mempertahankan nilai parinya dengan toleransi rentang, rate jual dan belinya kurang lebih 1%. Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil, boleh untuk melakukan perubahan nilai pari mata uangnya atau sejauh dirasa perlu. Selanjutnya, periode baru 1973 sampai sekarang. Sejak tahun 1973, SMI atau Sistem Moneter Internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah mata uang dolar Kanada, Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter di negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Selanjutnya, sistem moneter Eropa. Pada tahun 1979, negara-negara masyarakat ekonomi Eropa meluncurkan European Monetary System atau IMS yang bertujuan untuk, yang pertama, membentuk zona stabilitas moneter di Eropa, yang kedua, mengkoordinasikan kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non-IMS, yang ketiga, membuka jalan bagi Serikat Moneter Eropa. Dua instrumen utama IMS adalah Unit Mata Uang Eropa atau ECU European Currency Unit dan Mekanisme Nilai Tukar atau IRM Exchange Rate Mechanism. ECU adalah sekelompok mata uang yang terdiri dari mata uang anggota IMS dan bertindak sebagai unit hitung IMS. Nilainya dibentuk dengan metode rata-rata tertimbang mengacu pada yang pertama, masing-masing nilai mata uang relatif terhadap PDB. Dan yang kedua, pangsa pasarnya di perdagangan Uni Eropa. IRM mengacu pada prosedur bahwa anggota IMS secara bersama-sama mengatur nilai tukar mereka. IRM didasarkan pada parity grid yang harus dipertahankan oleh para negara anggota. Parity grid adalah sistem nilai pari antar mata uang IRM. Selanjutnya, sistem moneter Eropa memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya di antara lain, negara zona euro mendapatkan manfaat secara langsung dari pengurangan biaya transaksi dan penghapusan ketidakpastian nilai tukar. Yang kedua, munculnya euro juga akan membantu mengembangkan pasar modal di seluruh benua Eropa yang memungkinkan perusahaan memperoleh modal pada tingkat yang menguntungkan, mengurangi biaya untuk dapat memperoleh modal usaha. Yang ketiga, memacu setiap negara untuk makin kokoh, membangun persahabatan politik, dan menjaga perdamaian sebagai satu keluarga besar. Selanjutnya, kerugian sistem moneter Eropa di antara lain, yang pertama, kerugian secara langsung bagi masing-masing negara Eropa adalah hilangnya kemandirian kebijakan moneter dan kemandirian kebijakan nilai tukar nasional. Yang kedua, terkait dengan teori optimum currency area, kriteria yang seharusnya relevan untuk mengidentifikasi dan mendesain zona mata uang bersama adalah derajat mobilitas faktor atau modal dan tenaga kerja dalam zona tersebut. Yang ketiga, negara Austria, Belgia, Prancis, dan Luxembourg, Belanda, dan Jerman merupakan negara yang memenuhi teori OCA. Yang keempat, negara Denmark, Italia, dan Inggris merupakan negara yang tidak memenuhi teori OCA. Selanjutnya, sistem kurs tetap dan kurs fleksibel. Anggota inti IMU yang meliputi Prancis dan Jerman menyukai sistem nilai tukar tetap atau fixed rate. Negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang lebih suka dengan sistem nilai tukar fleksibel atau floating rate. Berdasarkan sistem nilai tukar fleksibel, pemerintah dapat mempertahankan independensi kebijakan karena keseimbangan eksternal akan tercapai melalui penyesuaian kurs daripada interferensi kebijakan.